Halo Sobat Spenapan, selamat datang di EduTalk Spenapan, edukasi seru, inspirasi untuk maju. EduTalk Spenapan, Spenapan terdepan. Oke, gimana kabarnya nih Sobat? Oke. Semoga baik ya. Semoga ya dalam baik. keadaan baik dan sehat gitu. Iya, ayo siapa yang belum tahu EduTalk Spenapan? Buat kalian yang belum tahu nih, EduTalk Spenapan adalah program bincang edukatif dari SMP Negeri 8 Magelang yang menghadirkan berbagai topik menarik seputar dunia pendidikan dan pengembangan diri. Tidak cuma itu, podcast ini juga jadi tempat asyik untuk ngobrol santai penuh makna. Tempat siswa, guru dan narasumber berbagi ide, pengalaman dan motivasi untuk terus berkembang. Oleh karena itu, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan tiap episodenya. Iya. Oke, Sobat Spenapan, episode kali ini adalah episode spesial. Nah, kira-kira apa yang bakal kita bahas nih? Di hadapan saya sudah ada dua ibu guru cantik di sini. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi. Selamat datang Bu Prana dan Bu Deta. Hai guys. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bu Prana dan juga Bu Deta. Pastinya kalian yang sedang nonton juga sudah tidak sabar kan untuk mendengarkan topik yang akan kita bahas hari ini. Tentunya topik ini super penting dan pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh kalian para kelas 9. Ya, hari ini kita akan ngobrol santai untuk membedah soal latihan atau tryout tes kemampuan akademik atau TKA. Semoga obrolan ini bisa jadi bekal berharga buat kalian dan kalian jadi makin siap untuk menghadapi ujian nanti. Baik Sobat Spenapan, tanpa berlama waktu lagi kita langsung aja mulai pembahasannya. Bu Prana dan Bu Deta, Iya, Ibu Fai. sebagai pengampu mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia di SMP 8, boleh tanya nih, sudah sejauh mana persiapan TKA-nya? Sejauh mana persiapannya? Kalau dari sekolah sendiri kita sudah melaksanakan jam ke-0 itu dilakukan di setiap hari Rabu dan Kamis. Kemudian ada tryout yang dilakukan di setiap minggunya, itu dikerjakan di hari Sabtu. Kemudian sama ini nih, ada pembahasan soal-soal tryout. Oke, luar biasa sekali. Sepertinya persiapannya sudah wow. Iya. gitu ya. Oke, berdasarkan hasil tryout kemarin, apakah hasilnya sudah cukup memuaskan nih Bu Prana? Kalau dibilang memuaskan atau belum itu relatif Bu Fai. Dan yang saya yakini adalah hasil yang didapatkan ini sesuai dengan kerja keras anak-anak. Jadi sebenarnya ini bukan memuaskan atau tidak, tapi kembali lagi kepada saya mau nanya nih untuk Sobat Spenapan sendiri, persiapan kalian gimana? Nah, itu yang lebih penting ya. Yang itu lebih ya. penting di situ. Kalau misalkan kalian memang persiapannya matang, otomatis hasilnya itu sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Tapi ketika kalian leda-lede, kemudian seenaknya sendiri, jadi ya begitulah hasilnya. Jadi harapan kami sih semuanya tetap mempersiapkan diri dengan baik gitu loh. Iya, semoga ya harapan-harapan tersebut dapat tercapai. Oke, baik Bu Deta dan Bu Prana, untuk teknis pembahasan nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dulu dari Bu Prana. Oke. Bu Prana, nanti minta tolong bisa dijelaskan untuk pembahasannya, dan mungkin jika ada tips atau strategi jitu yang dapat membantu siswa-siswi kita ini untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia, boleh banget dibagikan. Oke, boleh siap. Jadi silakan sebelum kita akan mulai ya. Jadi mohon untuk anak-anak buat Sobat Spenapan khususnya kelas 9 nih, sembari mendengarkan penjelasannya boleh dong sambil disiapkan dulu pulpen, alat tulis dan juga kertasnya, agar nanti apa yang kita sampaikan di sini untuk pembahasan tryout tidak hanya sekadar kalian dengarkan tapi juga kalian catat gitu. Karena niscaya sesuatu yang dicatat, sesuatu yang ditulis itu bekasnya akan lebih lama. Iya, itu Asik bukan kisah pribadi kan ya? Oh bukan, itu kisah teman saya. Bukan curhat ya ini ya. Enggak. Kita nggak curhat. Oke. Oke, Boleh ya? silakan, Bu Prana. Oke, Iya. jadi untuk tryout yang pertama ini, materi bahasa Indonesia sendiri kan munculnya ada 15 soal ya. Jadi kita mulai langsung dari soal yang pertama. Oke, untuk soal yang pertama ini pembahasannya tentang gunung meletus. Nah,
pertanyaannya adalah urutan yang benar dari proses terjadinya gunung meletus berdasarkan teks adalah. Nah, ini perlu kita lihat dulu. Ketika ada sebuah soal, pasti ketika ditanya urutan ini apa yang ada sesuai dengan yang di teks. Kita cek dari yang paling awal. Kalau kita simak dari paragraf pertama, di sini ada terbentuknya magma. Kemudian setelah terbentuknya magma ini ada batuan yang akan meleleh. Kemudian batuan yang meleleh ini akan menimbulkan magmanya bisa terkumpul. Kemudian setelahnya kita lihat di paragraf kedua ada kata retakan. Kemudian setelah kata retakan baru ada semburan. Berarti diawali dari batuan yang meleleh, kemudian magma yang terkumpul, kemudian retakan terbentuk sampai dengan magma keluar atau menyembur. Berarti jawabannya untuk soal nomor 1 itu adalah yang B gitu. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Kalau tadi yang ditanyakan prosesnya, kalau sekarang alasannya nih, kenapa sih abu vulkanik ini dapat menyuburkan tanah dalam jangka panjang? Berarti kita harus cek setelahnya. Di sini ada kata mineral, di mana kandungan mineral yang tinggi ini akan menimbulkan atau menyebabkan tanah subur. Maka dari itu alasannya tentang mengandung mineral yang tinggi gitu. Disesuaikan saja apa yang ditanyakan dengan teksnya. Kemudian yang ketiga masih tentang gunung meletus juga. Pertanyaannya adalah informasi yang tidak sesuai dengan teks. Maka dari itu ketika yang ditanya adalah informasi yang tidak sesuai, ini bagaimana Sobat Spenapan harus lebih cermat dalam membaca. Kalau dicek letusan gunung berapi selalu merusak tanah secara permanen, adakah informasinya gitu. Kemudian yang kedua, letusan dapat membentuk bentang alam baru. Kemudian yang C, magma berasal dari batuan yang meleleh. D, gas panas keluar bersamaan dengan magma. Kalau kita cek untuk informasi yang tidak sesuai itu yang A, karena letusan gunung api ini tidak merusak tanah secara permanen. Memang ketika terjadi letusan itu ada kerusakan tapi tidak permanen. Maka karena sebaliknya, apa yang menjadi dampaknya adalah adanya kesuburan tanah tadi. Relate dengan pertanyaan yang kedua gitu. Oke, sampai di sini kira-kira sudah mulai panas atau mungkin oke, masih bisa lanjut gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 4. Kalau tadi kan soalnya pilihan ganda ya, pilihan ganda biasa. Sekarang kita akan masuk kepada soal MCMA atau multiple choice multiple answer. Nah, di sini yang dibahas adalah berkaitan dengan gaya hidup hemat energi. Pertanyaannya, berdasarkan teks kebiasaan yang mendorong pemborosan listrik. Berarti kita kalau misalnya nih trik aja ya. Untuk teks-teks seperti ini, ketika yang ditanyakan adalah informasi umum, berarti bisa jadi nggak usah dibaca teksnya udah tahu jawabannya. Jadi mungkin itu ya trik simpelnya kalau dari saya. Nah, kita cek aja untuk mendorong pemborosan listrik, berarti jawabannya yang mana? Menyalakan lampu pada siang hari, jelas, karena siang hari itu sudah terang, tidak perlu lampu tambahan. Kemudian yang kedua ada membiarkan televisi menyala tanpa ditonton. Nah, ini biasanya sih masih sering ada yang melakukan. Contohnya anak-anak nih sering kalau mau berangkat tidur itu TV-nya masih nyala, terus nanti endingnya TV-nya yang nonton anak-anak sendiri gitu. Oke, itu untuk pertanyaan nomor 4. Kita cek untuk jawaban yang berikutnya. Mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan otomatis itu hemat, bukan boros. Kemudian mengandalkan cahaya alami di siang hari. Ini kontradiktif dengan dengan jawaban yang pertama tadi, menyalakan lampu di siang hari. Jadi kalau siang sudah ada cahaya alami, nggak perlu lampu tambahan. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya di nomor 5. Masih tentang gaya hidup hemat energi juga, dampak penggunaan listrik yang berlebihan terhadap lingkungan. Nah, ini kita cek kalau dari teksnya ada beberapa hal. Yang pertama, di sini udara menjadi lebih bersih. Saya kira ini adalah hal yang baik, jadi bukan dampak terhadap lingkungan. Kemudian pemanasan global semakin parah, jelas ini adalah dampak terhadap lingkungan kita. Kemudian emisi gas rumah kaca meningkat, ini juga dampak terhadap lingkungan. Kalau
emisi gas rumah kaca meningkat, efeknya kemana? Larinya juga ke pemanasan global. Kemudian tagihan listrik semakin rendah, ini bukan dampak bagi lingkungan, malah ini kebaikan gitu. Kita lanjut, kembali lagi tentang gaya hidup hemat energi di pertanyaan nomor 6. Upaya yang relevan untuk kehidupan sehari-hari dalam menghemat listrik. Nah, ini bisa kita cek juga untuk apa yang bisa dilakukan untuk menghemat listrik menggunakan AC dengan suhu rendah. Apakah ini upaya hemat listrik? Jelas ya, karena semakin rendah suhu AC-nya itu semakin mudah dia dalam beroperasi. Kemudian mematikan lampu saat tidak digunakan, iya. Kemudian mengandalkan cahaya matahari di siang hari juga iya. Nah, untuk yang keempat, membiarkan charger terpasang meski tidak dipakai. Ini saya kira masih banyak yang melakukan, sobat Spenapan ya. Jadi mohon ketika sedang tidak digunakan untuk mencharger gawai kalian, chargernya itu juga harus dilepas, karena walaupun tidak terhubung ke gawai tapi itu juga ada konsumsi listriknya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang nomor 7. Ini dengan teks yang berbeda. Kalau sekarang berkaitan dengan membaca buku, bagaimana sih membaca buku itu? Nah, ini adalah bentuk pertanyaan pilihan ganda kategori. Jadi mengkategorikan setiap pernyataan yang ada sesuai dengan kategorinya. Kebetulan di nomor 7 ini kategorinya adalah benar salah. Maka tinggal dicek untuk pertanyaan nomor 7 ini apakah informasinya sesuai atau tidak sesuai dengan teksnya. Untuk yang pertama, ada pernyataan membaca buku dapat mengurangi stres. Apakah ini sebuah kebenaran? Tinggal kita cek di paragraf kedua. Ini sudah tertulis, berarti benar. Kemudian, membaca hanya bermanfaat bagi pelajar. Walaupun ini informasi umum, di dalam teks juga ada kalimatnya. Kebiasaan membaca tidak hanya bermanfaat bagi pelajar atau mahasiswa, tapi juga bagi semua orang di berbagai usia. Maka informasinya salah. Kemudian, membaca setiap hari dianjurkan minimal 15 menit. Ini juga ada informasinya di dalam teks. Jadi jawabannya juga benar gitu. Kemudian kita masuk kepada teks yang baru. Kalau ini kembali lagi ya ke pertanyaan pilihan ganda biasa. Penyebab utama meningkatnya aliran permukaan di wilayah pegunungan. Pertanyaannya itu. Sekarang kita cek, kita telusuri dari awal, mana sih yang membahas tentang meningkatnya aliran permukaan di wilayah pegunungan. Dari paragraf 1 kita cek, pada awal musim hujan, curah hujan di wilayah pegunungan meningkat tajam. Nah, ini sudah ada kata meningkat. Air hujan yang jatuh di lereng bukit mengalir ke sungai-sungai kecil yang bermuara ke sungai utama. Namun sebagian besar daerah aliran sungai tidak mengalami kerusakan hutan akibat penebangan liar. Tanah di lereng tidak mampu menyerap air dengan baik sehingga aliran permukaan meningkat drastis. Nah, kalau kita cek, tadi ada beberapa hal yang disebutkan. Adanya aliran sungai telah mengalami kerusakan itu akibatnya dari penebangan liar. Kita cek di sini penyebab atau akibatnya adalah penebangan liar. Maka jawabannya yang B. Selanjutnya, untuk nomor 9 masih dengan soal yang sama, pertanyaan yang berbeda. Faktor yang memperburuk banjir di daerah hilir. Nah, di daerah hilir kita cek dulu untuk di dalam teks kita cari ada kata daerah hilir, kemudian faktor yang memperburuk, kondisi semakin buruk karena saluran drainase kota tersumbat sampah. Maka jawabannya yang saluran drainase tersumbat. Kemudian untuk nomor 10, masalah kesehatan yang timbul akibat banjir antara lain. Nah, ini kita juga perlu cek lagi informasinya tertulis di dalam teksnya. Ada banjir menimbulkan masalah kesehatan seperti diare, gatal-gatal, infeksi kulit akibat air tercemar. Tinggal kita cek apakah ada kata diare, gatal-gatal, dan infeksi kulit. Nah, jika ada berarti itu jawabannya. Maka jawabannya yang B gitu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya di nomor 11, materi yang
bahas atau teks yang dibahas berkaitan dengan bencana, gempa bumi kalau sekarang. Penyebab utama gempa bumi dalam teks eksplanasi tersebut adalah, berarti ketika penyebab, teks eksplanasi itu kan membahas tentang sebab akibat terjadinya sesuatu ya. Kalau di sini tentang bencana, otomatis kita cek apa sih yang menyebabkan gempa bumi gitu. Penyebab gempa bumi ini di paragraf 1 sudah tertulis ada pergeseran lempeng tektonik. Kemudian pergerakan lempeng tersebut melepaskan energi yang besar. Kemudian di wilayah pesisir, guncangan ini memicu pergerakan tanah yang labil, mengakibatkan ada longsor, kemudian jalur transportasinya terputus. Selain itu juga ada pemadaman listrik, karena otomatis jaringan listriknya juga akan terganggu. Nah, kalau ngomongin penyebab utamanya, berarti kita cek ada pergeseran lempeng tektonik. Kemudian setelah itu ada energi yang besar yang dilepaskan oleh lempeng. Ini adalah penyebab utamanya dari terjadinya gempa bumi. Kalau gempa bumi ini memicu pergerakan tanah yang labil, kemudian ada longsor, ini bukan lagi penyebab tapi sudah kepada akibatnya. Selanjutnya untuk nomor 12, ini yang ditanya adalah akibat yang terjadi setelah gempa bumi. Nah, sesuai yang tadi sudah kita bahas di nomor 11, ada jalur transportasi terputus, otomatis jalannya juga terputus. Kemudian di beberapa wilayah ada padam listrik total, berarti berkaitan dengan jaringan listrik yang rusak. Kemudian longsor, tadi ada kata longsor juga di sini di paragraf kedua. Maka ini adalah akibatnya. Sedangkan sistem peringatan dini tsunami ini saya kira bukan akibat tapi usaha preventif. Jadi untuk pilihan jawaban yang sistem peringatan dini tsunami ini sebagai pengecohnya gitu. Lanjut, di nomor 13 masih berkaitan dengan gempa bumi juga. Yang ditanyakan adalah upaya yang dilakukan pasca gempa. Berarti apa yang perlu dilakukan setelah pasca itu adalah setelah gempa terjadi. Berarti ketika setelah gempa terjadi, yang perlu dilakukan sesuai dengan teksnya kita cek. Oke. Ada pemberian bantuan darurat termasuk makanan, tenda, pelayanan medis, kemudian adanya pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Berarti di sini ada distribusi makanan. Kemudian juga ada pelayanan medis bagi korban. Kemudian untuk pembangunan jalan darurat ini saya kira tidak tertulis di dalam teksnya. Kemudian imbauan untuk menjauh dari pantai ini juga pasca gempa, karena biasanya kalau gempa yang besar, apalagi gempanya terjadi di bawah laut, ini akan mengakibatkan tsunami, maka pemerintah juga menghimbau untuk masyarakat ini menjauh dari pantai gitu. Oke, lanjut ke nomor 14. Sekarang teksnya berkaitan dengan kebakaran hutan yang ada di wilayah Kalimantan. Ini kembali lagi ke teks pilihan ganda kategori. Kalau tadi yang ditanyakan berkaitan dengan pernyataan benar atau salah, sekarang mengkategorikan pernyataan mana sih yang sebab dan mana yang akibat. Untuk yang pertama, cuaca panas ekstrem dan angin kencang. Ini akibat atau sebab ya? Nah, kita lihat di teksnya. Di sini ada cuaca panas ekstrem dan juga angin kencang membuat api cepat menjalar. Otomatis ini menjadi sebab. Kemudian pembukaan lahan dengan cara membakar semak. Di kalimatnya, pembukaan lahan dengan cara membakar semak menjadi penyebab. Ini berarti juga sebab. Kemudian pernyataan yang ketiga, banyak warga terkena ISPA. Banyak warga, terutama anak-anak, menderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ini bukan lagi penyebab tapi kepada akibatnya, begitu. Oke. Jadi sampai di nomor 15, ini nomor 15 teksnya masih sama seperti sebelumnya tentang
kebakaran hutan. Nah, pertanyaannya ini pilihan ganda kategori juga tentang sesuai dan tidak sesuai. Untuk pernyataan yang pertama, penyebab utama kebakaran hutan di Kalimantan adalah cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Kita cek di paragraf 1, ini memang ada kalimat cuaca panas ekstrim dan juga berkepanjangan. Tapi setelahnya ini ada kata penyebab utama. Nah, penyebab utama dari kebakaran hutan yang ada di Kalimantan Tengah ini bukan tentang cuaca panas, tapi pembukaan lahan dengan cara membakar semak, maka ini tidak sesuai. Kemudian, asap akibat kebakaran menyebabkan aktivitas warga terganggu dan sejumlah penerbangan dibatalkan. Ini ada kata penerbangan di paragraf kedua. Kemudian, beberapa bandara terpaksa membatalkan karena jarak pandang kurang dari 300 meter. Maka ini sesuai. Untuk pernyataan yang ketiga, sekolah diliburkan karena banyak siswa menderita penyakit akibat asap kebakaran. Kita lihat di sini masih di paragraf kedua juga ada kalimat sekolah diliburkan demi kesehatan siswa karena ada asap kebakaran. Maka ini juga sesuai. Oke, mungkin itu Bu Fai berkaitan dengan pembahasan dari nomor 1 sampai 15 untuk bahasa Indonesia. Selanjutnya habis ini Sobat Spenapan akan menyimak pembahasan matematikanya dari Bu Deta gitu. Oke, gimana nih Sobat Spenapan? Seru banget ya pembahasannya. Pasti kalian jadi jauh lebih paham dengan penjelasan yang dilakukan oleh Bu Prana tadi. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan dengan Bu Deta, tadi saya menyimak penjelasan dari Bu Prana dan ada beberapa tips nih yang bisa kamu terapkan untuk menjawab soal bahasa Indonesia. Tips yang pertama adalah mulai baca dari soalnya dulu. Betul ya Bu Prana ya? Betul. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia, kita sebagai guru bahasa Indonesia pun begitu. Jadi ketika ada teks yang panjang, yang dibaca soalnya dulu gitu. Iya, betul. Jadi waktunya tidak terbuang sia-sia untuk membaca teks karena biasanya kalau baca soal itu kan waktunya lebih singkat ya, paling hanya 5-10 detik lah untuk memahami soalnya, nanti baru kita cari di teksnya. Kalau misal kita baca teksnya dulu, baca teksnya sendiri mungkin sudah butuh waktu 1 menit. Iya, betul. Kemudian baca soalnya, oh tadi itu di mana ya? Jadi harus baca lagi di teksnya. Jadi itu waktunya cukup lama. Iya, gitu. tidak efektif ya Bu Prana. Betul Ya? sekali. Saya itu kalau lagi ngerjain soal bahasa Indonesia kayak gitu tuh. Kesulitannya di situ. Makanya Bu Deta memilih matematika. Bacaannya dikit ya. Iya, betul. Iya. Oke, mungkin tips yang kedua tadi adalah cermati dulu info pentingnya sebelum menentukan iya, jawaban yang betul gitu. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Prana atas waktu dan Sama-sama. penjelasannya, luar biasa. Oke. Semoga apa yang disampaikan bisa paham ya, Amin. nyampe ke anak-anak. Jadi besok lagi ketika mengerjakan tryout, karena tryout ini kan baru yang pertama, belum ada yang kedua, 3 dan seterusnya. Pemanasan ya ini ya. Iya, pemanasan. Jadi lebih, udah tahu nih triknya kemana dulu nih, apa yang harus dikerjain gitu. Oke, baik. Berikutnya kita juga akan dengarkan penjelasan bagaimana ulasan untuk soal matematika. Baik, Oke. langsung aja Bu Deta, saya persilahkan. Oke, Sobat Sepenapan, kita akan mulai membahas soal matematika. Kita mulai dari yang nomor 16. Soalnya adalah pada pagi hari suhu udara di sebuah kota minus 4 derajat Celcius. Pada siang hari suhu udara naik 15 derajat Celcius. Pada malam hari suhu udara kembali turun 10 derajat Celcius. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui di dalam soal. Di sini diketahui bahwa suhu udara di sebuah kota pada pagi hari itu adalah minus 4. Maka suhu pada pagi hari itu sama dengan minus 4 derajat Celcius. Kemudian pada siang itu 15 pada siang hari, karena di sini diinfokan bahwa pada siang hari suhu udara naik, maka minus 4 derajat naik berarti ditambah dengan 15 derajat Celcius. Berarti suhu udara pada siang hari itu adalah 11 derajat
Celcius. Kemudian pada malam hari suhu udara itu turun. Berarti suhu pada malam itu adalah minus 4 derajat Celcius ditambah 15 derajat Celcius dikurangi 10 derajat Celcius. Berarti suhunya adalah 1 derajat Celcius. Nah, manakah pernyataan berikut yang benar? Untuk opsi yang A, suhu udara pada siang hari itu 11 derajat Celcius. Benar ya? Karena tadi kita sudah peroleh itu dari minus 4 ditambah 15. Kemudian suhu udara pada malam hari minus 1, salah, yang benar adalah 1 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, suhu udara pada malam hari lebih tinggi 5 derajat Celcius dari suhu udara pada pagi hari. Ini artinya kita mencari selisihnya suhu udara pada malam hari dan suhu udara pada pagi hari. Maka 1 derajat Celcius dikurangi dengan suhu udara pada pagi yaitu negatif 4 derajat Celcius. Berarti sama saja 1 ditambah 1 ditambah 4, sorry. Maka hasilnya adalah 5 derajat Celcius. Berarti pernyataan yang ketiga benar. Lalu yang keempat, suhu udara pada malam hari lebih rendah 3 derajat Celcius dari suhu udara pada pagi hari. Salah ya. Yang benar adalah 5. Maka pernyataan yang benar adalah pernyataan pertama, yang A dan yang C. Oke, selanjutnya nomor 17. Diketahui nilai A itu 40, B itu minus 15, dan C itu 10. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, jika P itu sama dengan A dikurangi B dikali C, maka nilai P adalah 190. Kita buktikan dulu. Berarti nilai P itu A-nya 40 dikurangi B-nya adalah minus 15. Kemudian dikali dengan C-nya adalah 10. Oke, kalau ada bentuk soal seperti ini, maka yang harus kita kerjakan dulu adalah perkaliannya. Berarti 40 dikurangi minus 15 dikali 10 berarti minus 150. Maka P itu sama dengan 40 ditambah 150. Berarti P itu sama dengan 190. Oke. Berarti pernyataan yang pertama itu benar. Selanjutnya pernyataan yang kedua, jika Q itu sama dengan A plus B min C, maka nilai Q adalah 15. Kita buktikan, berarti Q itu sama dengan 40 ditambah min 15 dikurangi 10. Berarti 40 min 15 min 10. Maka 40 dikurangi 25. Maka hasilnya adalah 15. Oke, berarti pernyataan yang kedua juga benar. Selanjutnya pernyataan yang ketiga. Jika R itu sama dengan A kali B min C, maka nilai R adalah negatif 50. Kita buktikan, berarti R itu sama dengan A-nya 40 dikali dengan B-nya min 15 dikurangi dengan C-nya 10. Berarti 40 dikali Maka kalau ada soal seperti ini yang kita kerjakan dulu yang kali, berarti 40 dikali min 15 yaitu min 600 dikurangi 10. Hasilnya berarti min 610. Maka pernyataan yang ketiga itu salah. Ya. Oke. Selanjutnya nomor 18. Jika operasi segitiga berarti bagi bilangan pertama dengan bilangan kedua. Kemudian kurangkanlah hasilnya dengan bilangan kedua. Hasil dari 18 operasi segitiga negatif 3 adalah. Oke, kalau ada soal seperti ini, maka di sini kita punya informasi bahwa ada 18 operasi segitiga negatif 3. Maka 18 ini akan menjadi bilangan pertama dan negatif 3 akan menjadi bilangan kedua. Sekarang kita lihat perintahnya. Operasi segitiga itu berarti bagi bilangan pertama dengan bilangan kedua. Maka 18 dibagi dengan bilangan keduanya adalah negatif 3. Kemudian kurangkanlah hasilnya dengan bilangan kedua. Bilangan kedua adalah negatif 3. Oke, sekarang kita cari nilainya. 18 dibagi negatif 3 yaitu negatif 6 dikurangi dengan negatif
3. Maka negatif 6 ditambah 3. Berarti hasilnya adalah min 3. Maka jawabannya yang B. Gitu ya. Oke. Selanjutnya nomor 19. Bentuk sederhana dari 12 per 2 plus akar 5. Oke. Ini adalah sebuah pecahan di mana yang penyebutnya adalah bilangan irasional. Maka kalau kita diminta untuk menyederhanakan, berarti sama saja kita harus merasionalkan bilangan tersebut. Berarti 12 per 2 plus akar 5. Cara merasionalkan berarti kita kalikan dengan sekawannya. Maka sekawannya adalah 2 min akar 5 per 2 min akar 5. Oke, kalau sudah tinggal pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Maka 12 dikali dengan 2 min akar 5 per 2 plus akar 5 dikali dengan 2 min akar 5. Berarti hasilnya adalah kita distributifkan. Berarti 12 dikali 2, 12 dikali min akar 5. Maka 24 min 12 akar 5. Yang bawah kita distributif juga. Berarti 12 kali 2, 4, 2 kali 2, 4, kemudian 2 kali negatif akar 5, berarti min 2 akar 5, lalu akar 5 kali 2 plus 2 akar 5, akar 5 kali negatif akar 5, maka min akar 25. Kita sederhanakan, maka jadi 24 min 12 akar 5 dibagi dengan 4, min 2 akar 5 ditambah 2 akar 5, habis ya 0. Maka 4 dikurangi dengan akar 25 itu adalah 5. Maka hasilnya 24 min 12 akar 5 per min 1. Maka ini jadi min 24 plus 12 akar 5. Berarti jawabannya yang A. 12 akar 5 min 24. Selanjutnya nomor 20. Siswa SMP Negeri 8 mengikuti kegiatan jalan sehat. Jalan sehat melalui rute Jalan Beringin 5 sejauh 1/2/5. Kemudian dilanjutkan Jalan Jenderal Sudirman sejauh 2/3/10 km dan terakhir melalui Jalan Singosari sejauh 1/3/5 km. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, kita lihat dulu pernyataannya. Yang pertama itu adalah sebelum Jalan Singosari, jarak tempuh jalan sehat adalah 37/10. Kita buktikan. Berarti kalau sebelum Jalan Singosari, maka siswa SMP Negeri 8 itu melalui Jalan Beringin 5 yang berjarak 1/2/5, kemudian ditambah dengan Jalan Sudirman itu 2/3/10. Oke, kalau ada penjumlahan ini merupakan bilangan pecahan campuran, maka harus kita rubah dulu ke dalam bilangan pecahan biasa. Berarti 1 kali 5, 5 ditambah 2, 7/5 ditambah dengan 10 kali 2 ditambah 3, maka 23/10. Oke. Penjumlahan pada pecahan yang harus diingat itu adalah kita samakan dulu penyebutnya. Di sini kita lihat penyebutnya ada 5 dan 10, maka kita buat menjadi penyebut 10. Oke, berarti yang 7/5 supaya penyebutnya bisa menjadi 10, maka harus dikali dengan 2, atas juga dikali dengan 2. Maka 7 kali 2, 14 ditambah dengan 2, 3. Berarti hasilnya adalah 37/10. Oke, kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran, berarti 37/10. Maka pernyataan yang pertama itu benar. Selanjutnya, sebelum Jalan Singosari, jarak tempuh jalan sehat itu adalah 41/2 km. Salah ya, yang benar itu adalah 37/10 km. Lalu jarak tempuh jalan sehat seluruhnya kurang dari 5 km. Berarti kita harus mencari berapa total jarak tempuh seluruhnya yang dilakukan oleh siswa SMP 8. Maka 1/2/5 ditambah dengan 2/3/10 ditambah dengan 1/3/8.
5. Kita rubah semuanya menjadi 7 per 5 ditambah 23 per 10 ditambah dengan 8 per 5. Kita samakan penyebutnya, kita buat jadi penyebut 10 semua. Maka ini kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Oke, berarti 14 ditambah 23 ditambah dengan 16. Berarti totalnya adalah 37 tambah 16. Berapa tuh? Sorry. 53 per 10 ya. Maka kalau kita rubah ke dalam pecahan biasa menjadi 53 per 10. Berarti kurang jarak tempuh jalan sehat seluruhnya kurang dari 5 km, salah ya, karena lebih. Berarti pernyataan yang terakhir, jarak tempuh jalan sehat seluruhnya lebih dari 5 km. Benar. Gitu. Oke, sobat sepenapan, gimana nih? Udah semakin panas belum? Kayaknya sudah ya Bu Deta ya. Ya, ini bukan panas lagi tapi panas. Dengan penuh penekanan, dan kalau di chat itu udah huruf kapital semuanya. Iya. Bahkan saya sendiri yang jelasin aja juga ikut panas ya. Nah, grogi, cukup grogi di sini guys. Beda banget kan lagi di kelas ya. Iya, Oke, silakan Bu Deta. Oke, lanjut ya. Oke. Oke, selanjutnya nomor 21. Jika 2A per B itu adalah 100, maka nilai dari A per 5B adalah, di sini kita punya informasi bahwa 2A per B itu nilainya adalah 100. Nah, kita akan mencari maka nilai A per 5B itu berapa. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa 2A itu sama dengan 100B. Berarti kalau kita mau mencari nilai A, maka kita bagi dengan 2. Karena ruas kiri dibagi dengan 2, maka ruas kanan juga dibagi dengan 2. Oke, maka nilai A itu adalah 50B. Oke, kita punya clue bahwa A itu adalah 50B. Maka A per 5B, yaitu A-nya kita ganti jadi 50B per 5B. Berarti 50B dibagi 5B yaitu 10. Maka jawabannya adalah 10. Oke, selanjutnya nomor 22. Diketahui segitiga ACD dan segitiga BCE itu kongruen. Panjang AC adalah 17. Berarti di sini panjang AC itu adalah 17 cm. Kemudian panjang AB itu adalah 8 cm. Berarti di sini 8 cm. Dan panjang EB itu adalah 15 cm. Berarti dari sini itu adalah 15 cm. Oke, kalau kita lihat di gambar ini, kalau panjang AC itu adalah 17 cm, panjang AB itu adalah 8 cm, berarti kita bisa peroleh panjang CB itu adalah 17 cm dikurangi 8 cm, yaitu 9 cm. Oke, di sini kan ada dua segitiga. Ini kita coba gambar secara terpisah. Berarti di sini ada segitiga A, C, D dan juga segitiga B, C, E. Oke, kita coba tuliskan panjang setiap sisinya. Panjang AC itu adalah 17 cm. Panjang CD oke, 17 cm. Lalu panjang BC itu adalah 9 cm. Kemudian panjang BE itu adalah 15 cm. Nah, di sini diketahui bahwa kedua segitiga ini saling kongruen. Artinya kalau ada dua bangun saling kongruen, itu sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kemudian panjang sisi yang bersesuaian itu juga panjangnya sama panjang ya. Atau bahasa gampangnya itu kalau dua bangun saling kongruen itu sama persis itu. Oke,
Karena panjang CB itu 9, berarti sisi yang bersesuaian dengan sisi CB itu adalah sisi CD. Karena sisi CB itu 9, maka CD juga 9 cm. Kemudian sisi AD itu bersesuaian dengan sisi BE. BE itu adalah 15, maka AD juga 15 cm. Selanjutnya sisi CE itu bersesuaian dengan sisi AC. Berarti panjang CE itu adalah 17 cm. Sekarang kita coba lihat pernyataannya. Sisi CD panjangnya adalah 9 cm. Benar ya? Sisi CD itu adalah 9 cm. Lalu panjang sisi AB itu adalah 17 cm. Kita lihat panjang sisi AB itu adalah 8 cm, maka pernyataannya salah. Selanjutnya, panjang sisi AD sama dengan panjang sisi AC, yaitu 17. Salah ya, panjang AD itu 15 dan AC itu 17. Sekarang kita lihat pernyataan yang terakhir, yaitu panjang sisi AF itu sama dengan panjang sisi FE. Kalau kita lihat di sini, ini kan sudah ada tandanya sama ya, maka berarti sisi AF itu sama dengan sisi FE. Berarti pernyataannya benar. Oke, selanjutnya nomor 23. Panjang bayangan tiang bendera yaitu 10 meter. Pada saat yang sama panjang bayangan resa yaitu 3 meter. Jika tinggi resa itu adalah 150 cm, maka tinggi tiang itu adalah, oke, kita coba gambarkan terlebih dahulu. Panjang bayangan tiang, kita misalkan di sini ada tiang bendera. Kemudian bayangannya, panjang bayangannya, ini bayangannya itu adalah 10 meter. Kemudian pada saat yang sama panjang bayangan resa. Kita misalkan ini adalah resa. Itu panjang bayangannya berarti dari resa dengan bayangannya panjangnya adalah 3 meter. Berarti di sini 3 meter. Jika tinggi resa itu adalah 150, berarti di sini 150 cm. Maka tinggi tiang, ini kalau kita gambarkan ini kan kayak segitiga nih. Ya kan? Oke, di sini ada 2 segitiga ya kalau kita lihat. Kita misalkan ini adalah A, B, C, D dan E. Kalau kita gambar secara terpisah, di sini ada 2 segitiga, yaitu segitiga ABE dan juga segitiga DCE. Maka kalau kita gambarkan, ini ABE dan segitiga EDC. Oke. Nah, sekarang kita coba tuliskan panjang setiap sisinya. Panjang BE itu adalah 10 meter. Oke, kita lihat dulu sebelumnya, kita lihat satuannya. Di sini meter, meter, sentimeter. Maka kita harus samakan terlebih dahulu. Kita rubah ke dalam satuan sentimeter semua. Berarti panjang BE 10 meter, maka menjadi 1000 cm. Kemudian panjang CE itu adalah 3 meter, berarti 300 cm. Lalu panjang CD itu adalah 150 cm. Oke, kita diminta untuk mencari tinggi tiang, artinya kita diminta untuk mencari panjang sisi AB. Ya, maka kita bisa menggunakan perbandingan, yaitu BE banding CE sama dengan AB banding CD. Kita tuliskan nilainya, BE itu adalah 1000 banding 300 sama dengan AB yang mau kita cari banding 150. Oke, kita sederhanakan dulu. Maka ini jadi 10/3. Berarti 10/3 sama dengan AB per 150. Oke, kita mau mencari AB berarti kita menggunakan perbandingan senilai. Berarti kita kali silang, maka 10 kali 150, 3 kali AB. Berarti 3AB sama dengan 10 dikali dengan 150. Berarti 3AB sama dengan
1.500. Oke, mau mencari AB berarti kita bagi 3, maka dapat AB itu adalah 500 cm. Oke, di sini berarti panjang AB adalah 500 cm, maka tinggi tiang itu sebenarnya 500 cm. Nah, kita lihat di opsi itu yang diminta adalah dalam bentuk meter, berarti kita rubah 500 cm itu adalah 5 meter, berarti jawabannya yang D. Oke, selanjutnya nomor 24. Jika panjang CB 15, AB 20. Oke, di sini ada dua persegi panjang AB, CD dan EFGH. Kita lihat panjang CB itu adalah 15 cm. Panjang AB itu adalah 15, panjang panjang CB itu adalah 15, berarti di sini 15, panjang AB itu adalah 20, kemudian panjang FG itu adalah 12. Panjang FG itu adalah 12. Maka tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Kita lihat pernyataan yang pertama, panjang sisi EF itu adalah 16. Nah, di sini ada dua buah bangun persegi panjang yang sebangun, ya. Maka kita bisa mencari panjang sisinya dengan menggunakan perbandingan. Berarti AB banding EF sama dengan BC banding FG. Berarti AB-nya 20 per EF-nya yang mau kita cari dulu sama dengan BC-nya 15, FG-nya 12. Oke. Ini bisa kita sederhanakan dulu, maka menjadi 20 per EF sama dengan kita bagi 3 ya, berarti 5 per 4. Lalu kita kali silang, berarti 20 kali 4 sama dengan 5 kali EF atau 5 EF ya. Maka di sini 80 sama dengan 5 EF. Berarti untuk mendapatkan nilai EF itu kita bagi 5, Berarti 80 bagi 5 adalah 16. Maka nilai EF itu adalah 16. Kita lihat pernyataannya, panjang sisi EF adalah 16, berarti benar ya. Lalu pernyataan yang kedua, keliling persegi panjang EFGH itu adalah 80. Karena ini bentuknya persegi panjang, maka untuk menentukan kelilingnya kita bisa menggunakan rumus keliling sama dengan 2 kali P tambah L atau 2 kali panjang tambah lebar. Maka kelilingnya 2 dikali panjangnya adalah 16 ditambah dengan lebarnya adalah 12. Berarti sama dengan 2 kali 28. 2 kali 28 adalah 56. Kita lihat berarti pernyataannya salah. Lalu pernyataan yang ketiga, luas persegi panjang EFGH itu adalah 192. Ini bentuknya persegi panjang, maka luasnya itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya 16, lebarnya adalah 12. 16 kali 12 yaitu 192. Maka pernyataannya benar. Oke, kita ke soal yang terakhir ya. Di sini ada gambar trapesium. Panjang AB itu adalah 40 cm, DE itu 10 cm, EA itu adalah 6 cm, dan CD itu 20 cm. Panjang EF adalah, nah ini adalah konsep kesebangunan pada trapesium. Kalau kita diminta untuk mencari panjang sisi tengah, yaitu panjang EF, tuh kita bisa menggunakan cara, sebelumnya kita tuliskan dulu yang diketahui di soal. Panjang AB itu adalah 40, panjang DE itu adalah 10, panjang
EA itu adalah 6 dan panjang CD itu adalah 20 ya. Nah, ini kan tadi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa ini adalah konsep kesebangunan pada trapesium. Nah, untuk mencari panjang sisi tengahnya atau panjang EF-nya, kita bisa menggunakan rumus. Berarti EF itu sama dengan DC dikali dengan AE. Berarti DC dikali dengan AE ditambah dengan AB dikali dengan DE. Berarti AB dikali dengan DE. Lalu dibagi dengan DE ditambah dengan EA. Maka nilainya adalah DC itu adalah 20 dikali dengan 6 ditambah AB-nya 40 dikali dengan DE-nya adalah 10 dibagi dengan DE itu 10 ditambah 6. Berarti 20 kali 6 120 ditambah dengan 400 dibagi dengan 16. 120 tambah 400 itu 520 dibagi dengan 16, yaitu adalah 32,5. Maka jawabannya adalah 32,5 yang C. Oke, gitu pembahasan dari soal tryout dari nomor 16 sampai 25 ya. Luar biasa. Amazing. Iya. Gimana nih, matematika mudah dan menyenangkan bukan? Tolong dijawab. Sepertinya bukan. Mungkin sobat Spenapan juga bisa jawab ya di rumah ya. Sebenarnya matematika itu menyenangkan, tapi Yeah. ada tapinya, gemesin gitu loh. Jadi kalau misalkan belum ketemu jawabannya, itu akan bikin ya Allah, iki apa sih? Pasti akan seperti itu. Tapi ketika Paham sih sebenarnya. udah ketemu jawabannya, oh ternyata gini ya. Jadi itu kayak ada misteri yang perlu diselesaikan. Jadi ala-ala detektif gitu, Iya, jadi benar, matematika benar. gitu. Oke. Semoga nanti penjelasannya bisa mencerahkan Yeah. siswa-siswi kita untuk bisa lebih paham. Nah, sama seperti Bu Prana tadi, saya memperhatikan ada kayaknya 2 tips juga nih ya yang cukup Yeah. menarik untuk bisa mengerjakan soal matematika. Yang pertama adalah cermati apa yang diketahui dan apa yang harus dicari. Benar Ya. banget, benar sih itu. Kayak Kalau ngerjain matematika itu yang pertama itu harus dicermati dulu yang diketahui itu apa, terus yang dicari apa. Betul. Mungkin kalau soal cerita, apalagi kalau tadi kan ini materinya yang kita bahas itu adalah materi bilangan dan juga kesebangunan, kekongruenan dan kesebangunan. Terlebih kalau nanti di materi kekongruenan dan kesebangunan itu, kalau dia banyak soal ceritanya, maka yang pertama untuk mempermudah ya digambar dulu, terus dituliskan yang diketahui apa, biar tahu yang ditanyakan tuh sebenarnya yang di mana gitu loh. Iya, betul. Itu sih. Sama satu lagi nih, mungkin harus diperhatikan juga hati-hati mana yang harus dikerjakan lebih dulu dan mana yang harus dikerjakan di step berikutnya gitu. Entah itu yang disamakan penyebutnya dulu tadi, disamakan satuannya dan lain sebagainya gitu ya Bu Dita. Oke, gimana nih Sobat Spenapan? Seru kan ya pembahasannya? Pastinya seru banget ya. Iya. Jadi setelah Sobat Spenapan ini mengerjakan soal tryout, penasaran ini sebenarnya jawabannya gimana sih, yang benar yang mana sih, terus aduh kira-kira aku benar nggak ya, salah nggak ya gitu. Jadi ini akan benar-benar bikin seru sekali. Terus bisa nebak-nebak skor juga. Iya, Kayak benar. kemarin jawabanku tadi salah nih ternyata gitu ya. Terus berarti kira-kira Nilainya dari berapa? 15 soal bahasa 25. Indonesia dan 10 soal Iya. matematika nih hasilnya gimana ya gitu. Iya, betul sekali. Nah, setelah kita perhatikan juga nih, setelah kalian juga mengerjakan tentunya, kita juga bisa melihat ya jenis-jenis soal dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, kalau dilihat secara sepintas tadi ya, bahwa untuk soal matematika nih Sobat Spenapan itu biasanya pilihan gandanya adalah pilihan
ganda yang tunggal artinya satu soal itu hanya untuk menjawab soal yang sama, walaupun nanti pilihan jawabannya bisa divariasikan ya, ada yang MCMA, kemudian tadi ada yang pernyataan benar salah dan lain sebagainya gitu. Nah kalau yang bahasa Indonesia ini lebih cenderung ke pilihan ganda yang grup ya Bu Prana ya. Ini diluruskan bukan pilihan gandanya. Jadi jenis soal tunggal dan grup Ibu Fai. Jadi kalau bagi anak-anak soal tunggal itu yang gimana? Jadi kalau tadi seperti soal-soalnya Bu Deta, ada nih 2 gambar persegi panjang yang saya ingat ya di bagian akhir itu ditanyakan hanya untuk 1 pertanyaan saja gitu. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia tadi kan teksnya ada banyak nih. Nah, tapi untuk 1 teks sendiri itu ditanyakan di 3 nomor yang berbeda. Kalau yang di matematika nggak ada yang kayak gitu. Jadi kebetulan untuk hari ini sudah muncul mana yang soal tunggal dan mana yang soal grup gitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Prana dan Bu Deta. Baik, tidak terasa ya ternyata. Tidak terasa, cukup panas dan pastinya pembahasannya sangat menarik. Nah, buat kalian yang masih ingin tahu lebih banyak lagi dan penasaran dengan pembahasan topik-topik yang lain, pantengin terus ya EduTalks Penapan, edukasi seru, inspirasi untuk maju. EduTalks Penapan, Penapan terdepan. Oke, saya Faijah mengucapkan terima kasih untuk Bu Deta dan Bu Prana. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang seru lainnya. Bye. Bye-bye.